Seberapa penting air buat sel tubuh kita? Simak video berikut. Ini hari yang panas dan Anda baru saja menenggak beberapa gelas air satu demi satu. Di balik dorongan tiba-tiba berikutnya terdapat dua organ berbentuk kacang yang berfungsi sebagai sensor internal yang disetel dengan baik. Mereka menyeimbangkan jumlah cairan dalam tubuh Anda, mendeteksi limbah dalam darah Anda, dan mengetahui kapan harus melepaskan vitamin, mineral, dan hormon yang Anda butuhkan untuk tetap hidup. Sampaikan salam pada ginjal Anda. Peran utama organ-organ ini adalah membuang produk limbah dan mengubahnya menjadi urin. 8 liter darah dalam tubuh melewati ginjal, antara 20 dan 25 kali setiap hari. Artinya jika digabungkan, organ-organ ini menyaring sekitar 180 liter setiap 24 jam. Bahan-bahan dalam darah Anda terus berubah. Saat Anda mengkonsumsi makanan dan minuman, itulah sebabnya ginjal harus bekerja secara permanen. Darah memasuki setiap ginjal melalui arteri yang bercabang dan bercabang, hingga membentuk pembuluh kecil yang terjalin dengan modul internal khusus yang disebut nefron. Di setiap ginjal, 1 juta nefron ini membentuk serangkaian filter dan sensor kuat yang menyaring darah dengan hati-hati. Disinilah kita melihat betapa halus dan akuratnya sistem penginderaan internal ini. Untuk menyaring darah, setiap nefron menggunakan 2 peralatan yang kuat. Struktur seperti gumpalan yang disebut glomerulus dan tubulus panjang berserabut seperti jerami. Glomerulus bekerja seperti saringan, hanya memungkinkan bahan-bahan tertentu seperti vitamin dan mineral yang masuk ke dalam tubulus. Lalu tugas pembuluh ini adalah mendeteksi apakah ada bahan-bahan tersebut yang dibutuhkan dalam tubuh. Jika demikian, mereka diserap kembali dalam jumlah yang dibutuhkan tubuh sehingga dapat beredar kembali di dalam darah. Namun darah tidak hanya membawa bahan-bahan bermanfaat, ini juga mengandung produk limbah, dan nefron harus memikirkan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Tubulus merasakan senyawa yang tidak dibutuhkan tubuh, seperti urea, sisa dari pemecahan protein, dan mengarahkannya sebagai urin keluar dari ginjal. Dan melalui 2 saluran pembuangan panjang yang disebut ureter, tabung tersebut mengosongkan isinya ke dalam kandung kemih untuk dibuang, membuang limbah tersebut dari tubuh Anda untuk selamanya. Ada air di urin itu juga. Jika ginjal mendeteksi terlalu banyak cairan dalam darah Anda, misalnya saat Anda menenggak beberapa gelas sekaligus, cairan ekstra tersebut akan dikirim ke kandung kemih untuk dibuang. Di sisi lain, kadar air yang rendah dalam darah mendorong ginjal melepaskan sebagian air kembali ke aliran darah, yang berarti lebih sedikit air yang masuk ke dalam urin. Inilah sebabnya mengapa urin tampak lebih kuning saat Anda kurang terhidrasi. Dengan mengontrol air, ginjal Anda menstabilkan kadar cairan tubuh. Namun tindakan penyeimbangan yang baik ini bukanlah satu-satunya keterampilan ginjal. Organ-organ ini memiliki kekuatan untuk mengaktifkan vitamin D, untuk mengeluarkan hormon yang disebut renin yang meningkatkan tekanan darah, dan hormon lain yang disebut eritropoietin yang meningkatkan produksi sel darah merah. Tanpa ginjal, cairan tubuh kita akan tidak terkendali. Setiap kali kita makan, darah kita akan menerima bahan-bahan yang belum diayak lagi. Tak lama lagi, penumpukan sampah akan membebani sistem kita dan kita akan kehabisan tenaga. Jadi setiap ginjal tidak hanya menjaga segala sesuatunya berjalan lancar, itu juga membuat kita tetap hidup. Beruntungnya kita memiliki 2 kacang ajaib ini. Selamatkan ginjal Anda, perbanyak minum air yang baik.